Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu laporan pengukuran potensial membran. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aulwajian Fadila, yang kedua Rizka Febiwantri, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Siti Ma'rifatul Hasanah, yang kelima Wisnu Dava Wardana, yang keenam Yuni Dwi Hastuti, yang ketujuh Yurika Navadia Purnamasari. Untuk yang pertama, tujuan praktikum akan dipresentasikan oleh teman saya, Wisnu. Untuk tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang potensial membran. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai materi membran dan sejenisnya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan potensial istirahat, potensial aksi, dan potensial berjenjang. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Dasar teori yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya, Rizka. Dasar teori yang pertama, potensial membran. Potensial membran dalam bahasa Inggris, membran potential adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan dinding sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar sekitar min 50 sampai min 200 mV. Dalam tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel bersifat negatif dibandingkan dengan di luarnya. Semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya, di mana tegangan energi potensial listrik pemisahan muatan yang berlawanan. Sitoplasma sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluid ekstraseluler disebabkan oleh perlawanan yang tidak sama. Potensial membran bertindak seperti baterai, suatu sumber energi yang mempengaruhi lalu lintas semua substansi bermuatan yang melintasi membran. Mendukung transport pasif kation. Dengan demikian, dua gaya menggerakkan difusi ion melintasi suatu membran. Gaya kimiawi atau gradient konsentrasi ion dan gaya listrik atau pengaruh potensial membran pada pergerakan. Kombinasi kedua gaya yang bekerja pada satu ion ini disebut gradien elektrokimiawi. Perubahan lingkungan mempengaruhi potensial membran dan sel itu sendiri. Sebagai contohnya, depolarisasi dari membran plasma diduga memicu apoptosis, kematian sel berprogram. Konsentrasi potasium dan sodium antar membran sel dipelihara dengan asupan ion. Sebagian besar pengeluaran energi tubuh saat beristirahat dikhususkan untuk mempertahankan potensial membran, yang sangat penting untuk transmisi impuls saraf, fungsi otot, fungsi jantung, dan transportasi nutrisi dan metabolit ke dalam dan keluar. Fenomena transport ion-ion melintas membran dan upaya pemeliharaan kadar ion-ion tertentu di dalam sel berbeda dengan di luar sel, mengakibatkan perbedaan distribusi muatan antara bagian dalam membran yang berbatasan dengan cairan ekstraseluler. Besarnya beda potensial membran dapat diukur dengan jalan menyisipkan satu elektroda di dalam sel dan satu elektroda di luar sel dan menghubungkannya dengan rekorder. Terima kasih. Dasar teori yang kedua akan dipresentasikan oleh teman saya, Yuni. Yang kedua yaitu ada potensial istirahat. Dalam keadaan istirahat, antara sisi dalam dan luar membran sel terdapat suatu beda potensial yang disebut dengan potensial istirahat sel atau cell resting potential. Potensial ini berpolaritas negatif di sisi dalam dan positif di sisi luar membran sel.
Berikut ini akan diuraikan bagaimana terjadinya potensial istirahat sel tersebut. Dalam keadaan istirahat, di sisi dalam dan luar membran sel sama-sama terdapat ion potasium dan sodium, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda. Pada gambar 2 mengilustrasikan komposisi ion di kedua sisi membran sel. Konsentrasi ion potasium K+ 5 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di sisi luar. Sebaliknya, konsentrasi ion sodium Na+ di sisi luar membran sel sekitar 10 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di sisi dalam. Adanya perbedaan konsentrasi ion di sisi dalam dan luar membran ini mendorong terjadinya difusi ion-ion tersebut menembus membran sel. Difusi ion-ion potasium dan sodium menembus membran sel akan mempengaruhi potensial di sisi dalam dan luar membran sel. Untuk melihat pengaruh kedua jenis ion tersebut pada potensial membran sel, akan dilihat pengaruh masing-masing jenis ion tersebut secara sendiri-sendiri terlebih dahulu. Setelah itu baru diperhitungkan interaksi keduanya secara bersamaan. Untuk itu akan dilihat terlebih dahulu pengaruh difusi ion potasium. Misalkan membran sel hanya permeable terhadap ion potasium. Karena konsentrasi ion potasium lebih tinggi di sisi dalam sel, maka menurut hukum Fick untuk difusi, ion potasium akan bergerak menembus keluar membran. Keluar membran sel ini menimbulkan arus listrik yang karena terjadinya melalui peristiwa difusi, maka disebut arus difusi. Terima kasih. Dasar teori yang ketiga akan dipresentasikan oleh teman saya, Jihan. Yang ketiga, potensial aksi. Potensial aksi merupakan perubahan yang cepat pada potensial membran suatu sel otot atau sel saraf, di mana terjadinya potensial aksi ditandai dengan perubahan mendadak dari potensial membran istirahat normal menjadi membran positif, depolarisasi, lalu kemudian berakhir dengan kecepatan yang hampir sama kembali ke potensial membran negatif, repolarisasi. Perubahan potensial elektrik tersebut disebabkan perubahan konsentrasi elektrolit di dalam maupun di luar sel. Elektrolit utama yang berperan terhadap perbedaan potensial antara dalam dengan luar sel membran excitable adalah natrium, kalium, dan klorida. Untuk menghantarkan sinyal saraf, potensial aksi bergerak sepanjang saraf sampai tiba di ujung saraf. Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intraseluler dan ekstraseluler. Perbedaan gradien konsentrasi ion tersebut dipertahankan oleh adanya suatu enzim pada membran sel yang disebut dengan enzim NAKATPase, atau dalam istilah lainnya disebut pompa NAK. Pompa NAK ini bekerja dengan cara mentransfer 3 ion natrium keluar sel serta 2 ion kalium ke dalam sel. Gradien konsentrasi ini menyebabkan adanya potensial positif di luar membran sel dan potensial negatif di dalam sel. Perbedaan potensial membran ini disebut sebagai resting membran potensial. Sitoplasma sel memiliki potensial listrik sebesar -60 hingga -80 MV dibandingkan dengan cairan ekstraseluler. Ketika suatu saluran ion tertentu terbuka, maka akan terjadi perpindahan ion menuruni gradien konsentrasinya. Merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbentuknya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menuruni gradien konsentrasinya. Akibat meningkatnya jumlah natrium di dalam sel, sedangkan jumlah kalium tetap, maka terjadi perubahan potensial listrik membran di mana potensial listrik intraseluler menjadi lebih positif
dibandingkan ekstraseluler. Setelah terjadi depolarisasi, maka resting membran potensial akan dikembalikan lagi melalui suatu proses yang disebut dengan repolarisasi. Pada proses ini, saluran natrium yang tadi terbuka akan menutup dan diikuti dengan terbentuknya saluran kalium. Kalium akan berpindah keluar sel menuruni gradien konsentrasinya dan mengembalikan potensial membran dalam sel menjadi negatif. Dasar teori yang keempat serta alat dan bahan akan dipresentasikan oleh teman saya, Siti. Yang keempat, potensial berjenjang. Potensial berjenjang yakni sinyal jarak dekat yang cepat menghilang. Potensial berjenjang bersifat lokal yang terjadi dalam berbagai derajat. Potensial ini dipengaruhi oleh semakin kuatnya kejadian pencetus dan semakin besarnya potensial berjenjang yang terjadi. Kejadian pencetus dapat berupa yang pertama stimulus, yang kedua interaksi ligan reseptor permukaan sel saraf dan otot, perubahan potensial yang spontan akibat ketidakseimbangan siklus pengeluaran pemasukan atau kebocoran pemompaan. Yang ketiga, apabila potensial berjenjang secara lokal terjadi pada membran sel saraf atau otot, terdapat potensial berbeda di daerah tersebut. Arus secara pasif mengalir antara daerah yang terlibat dan daerah di sekitarnya di dalam maupun di luar membran. Potensial berjenjang dapat menimbulkan potensial aksi jika potensial di daerah di atas ambang. Sedangkan jika potensial di bawah ambang tidak akan memicu potensial aksi. Daerah-daerah di jaringan tempat terjadinya potensial berjenjang tidak mempunyai bahan insulator sehingga terjadi kebocoran arus dari daerah aktif membran ke cairan ekstrasel sehingga potensial semakin jauh semakin berkurang. Contoh potensial berjenjang. Yang pertama, potensial pasca sinaps. Yang kedua, potensial reseptor. Yang ketiga, potensial end-plate. Yang keempat, potensial alat pacu. Untuk alat dan bahan, yang pertama, bilik membran pertukaran ion. Yang kedua, 2 buah elektroda kolonel. Yang ketiga, sel-sel membran. Yang keempat, milivoltmeter. Yang kelima, larutan KCl. Ini adalah data screenshot dari sumber YouTube. Bisa dilihat ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pembahasan yang akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Yuriko. Membran plasma semua sel organ itu memiliki potensial membran. Potensial membran merujuk pada pemisahan muatan yang berlawanan jenis, yaitu positif dan negatif di kedua sisi membran. Muatan-muatan yang terpisah mampu melakukan kerja, maka disebut sebagai potensial membran. Pertama ada pelaksanaan percobaan. Dengan menggunakan 0,1 mm KCI pada sisi ke-1, sel dipasang dengan 0,1, 0,3, 1:30, 1:300, 1:1000 mm KCI pada sisi kedua, dan lakukan pengukuran beda potensial sebagai berikut. 1. Yakinkan bahwa kompartemen yang digunakan sama untuk larutan 0,1 m untuk setiap percobaan. Jangan mencelupkan elektroda dalam larutan yang berbeda, tanpa mencuci larutan KCI tersebut terlebih dahulu. Kedua, ukur dan catat beda potensial elektroda ketika kedua elektroda ada dalam larutan yang sama. Ketiga, yakin bahwa larutan sudah diaduk secara bagus sebelum mencatat beberapa data. Tunggu 1 menit dan ukur kembali. Hasil percobaannya sebagai berikut. Yang pertama ada bilik 1, ada KCl mm 0,1, yang kedua 0,1, ketiga 0,1, keempat 0,1, dan kelima 0,1.
Di bilik kedua, yang pertama 0,1, kedua 0,3, ketiga 1,0, keempat 30,0, kelima 100,0. Pada bilik potensial, yang pertama 60 MV, kedua 40 MV, ketiga 20 MV, keempat 6 MV, kelima 2 MV. Lalu ada analisa data dan pembahasan. Grafiknya sebagai berikut. Dan perhitungannya diketahui MrKCI dengan 74,56 gram per mol, molaritas 0,1 M atau 0,1 mol per liter. Pelarutnya 100 mili. Ditanyakan massa KCl. Pembahasannya yaitu M sama dengan massa KCI per MrKCI dikalikan 100 banding 1000. 0,1 mol per liter sama dengan massa KCl per 74/56 dikalikan 100 banding 1000. Massa KCl yaitu 7,456 gram per liter dikalikan kali 0,1 liter. Disederhanakan menjadi 0,7456 gram. Tabelnya sebagai berikut. Dan dari grafik dapat diketahui bahwa semakin besar perbedaan konsentrasi mol pada larutan yang digunakan, semakin besar pula beda potensial yang ditimbulkan. Semakin besar volume KCI yang digunakan, maka beda potensialnya semakin kecil. Hal ini dikarenakan konsentrasi mol pada larutan sangat berpengaruh dalam menjaga kenetralan muatan listrik. Dalam percobaan ini dilakukan 7 kali percobaan dengan menggunakan 2 konsentrasi yang berbeda-beda pada masing-masing bilik setelah diukur selama 1 menit. Didapatkan hasil yang menunjukkan perbedaan masing-masing campuran bilik tersebut. Kesimpulan dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa potensial membran yaitu sebuah perbedaan potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam sebesar 50 hingga 200 mV. Besarnya potensial membran dapat diukur dengan menyisipkan satu elektroda di dalam maupun di luar sel, kemudian dihubungkan dengan rekorder. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.